Hai guys, kali ini aku ada di desa Munung Warangan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini aku mau explore namanya Curug Grenjengan Kembar. Pasti kan udah pernah dengar itu di mana. So, let's go kita explore. Ya, oke. Setelah tadi ada tanda panah informasi terkait lokasinya di mana. Jadi emang untuk jalan masuknya itu masih di dalam perkampungan, di dalam desa. Jadi pemandangan untuk titik awal ini masih banyak rumah dan suasana pagi hari ini itu sedikit mendung ya. Cuman aku mengharapkan semoga cerah-cerah aja supaya bisa mengeksplor curugnya dengan seru. Oke, nggak kerasa sebenarnya nggak terlalu jauh sama lokasi parkirnya tadi, dan memang ini lokasinya memang berdekatan sama rumah warga ya untuk pintu masuknya. Jadi kita udah langsung ketemu sama tulisannya ini nih, Taman Nasional Gunung Merbabu, Grenjengan Kembar. Nah, ini salah satu pintu masuk awal untuk kemudian nanti kita explore curugnya. Nah, buat informasi juga buat teman-teman juga, di sini juga ada makam ya, makam Mbah Kyai Wongso Karyo. Nanti kita lihat tulisannya seperti apa supaya penyebutannya nggak salah, dan semoga perjalanan eksplor kali ini bakal seru ya. Jadi memang ada dua pintu, ini pintu utama yang menuju objek wisatanya, dan ini memang pintu untuk area makam tempatnya almarhum. Jadi ketika mau masuk setidaknya jangan lupa untuk kita berdoa ya. So let's go, kita mulai perjalanan. Di awal perjalanan udah disuguhin sama tempat yang syahdu banget. Kanan kirinya ini tuh ada tembok yang dipenuhi sama lumut. Jadi kesannya estetik sih buat nikmati perjalanan kali ini. So, terlihat cerah hari ini, udah ada sinar matahari. Semoga nanti jauh lebih asik lagi. Kalau menurut informasi ya, sebenarnya untuk menuju curugnya tuh nggak terlalu jauh sama lokasi titik awalnya kita berangkat tuh tadi. Dan memang karena emang deket sama rumah warga, di daerah sini juga banyak perkebunan-perkebunan atau tempat di mana warga bisa mengambil sumber daya alam yang bisa digunakan untuk biru kebutuhan rumah atau diperjualbelikan. Next, setelahnya kita memasuki ke hutan bambu karena di sini banyak bambu, dan bambu salah satu tanaman yang menurutku tuh membantu buat udara ataupun oksigen itu tuh jadi lebih seger gitu. Dan memang kan mungkin beberapa hari ini itu cuaca hujan ya, jadi kayak jalannya pun sebenarnya agak licin. Selama teman-teman hati-hati ketika jalan, aman sih. Nah, karena mungkin curah hujan tinggi tadi, sering hujan juga, jadi emang aku lihat ada beberapa bagian-bagian tanah yang longsor, dan akhirnya bikin bambu-bambunya pada berjatuhan. Cuman kayaknya udah dibantu sama warga buat dibukain jalannya lagi supaya aksesnya jauh lebih aman. Kayak gini nih, bisa lihat. Nah, ada beberapa yang kayak longsor gini jatuh tuh, dan ini udah ditebas sih, dibantu ditebas sama warga. Dan memang di sini itu nggak ada panduan khusus ya ataupun informasi terkait arahnya kemana. Jadi kayak di sini pun ngikutin jalan setapak aja yang dibuat dari semen bebatuan ini, yang mungkin aku feelingnya ya emang jalannya ke sini untuk menuju curugnya tadi. So let's go. Oke, di sini kita ketemu sama persimpangan. Sepertinya jalurnya ke sini karena mungkin kan air terjun ya mengarah ke bawah. So kita ke sana. Sebenarnya udah dari lama berkeinginan buat explore ke sini. Cuman kembali lagi kita lihat cuaca sih, memang di Jogja itu
agak sering hujan. Jadi ya daripada ya kita mengurangi resiko di perjalanan sama di lokasi. Jadi ya nyari cuaca yang sekiranya enak dan aman buat nanti kita explore tempat objek wisatanya. Kita menuju ke bawah. Jalannya emang mulai menuju ke jalan setapak ya. Udah. Dan setidaknya masih ada jalan pembantu arah sih. Kan ini di sini nggak ada pembantu arahnya sama sekali. So wish me luck. Dan ini aku masuk ke area hutan pinus. Karena vegetasinya juga udah banyak hutan pinus ya. Lihat nih. Oke, jadi memang wisata alam ini atau Curug Gerenjengan Kembar itu lokasinya emang di tengah hutan pinus. Jadi pasti akan ketemu sama area-area hutan pinus. Suasananya syahdu seperti biasa. Sebenarnya balik lagi ya aku cerita kalau aku emang pengen banget kesini, pengen banget mencoba explore karena emang udah sempat seliweran di sosial media tempatnya, dan memang diinformasikan itu tuh nggak yang terlalu terurus sayangnya sih. Cuman aku mengharapkan nanti kita bisa menikmati pemandangannya jauh lebih keren lagi. Seperti yang udah kalian dengar sebenarnya suara aliran airnya sebenarnya udah deket banget, dan dari sini tuh udah kelihatan sebenarnya sungainya. Ini kayaknya kita akan menuju ke air terjunnya cepet banget. Tapi memang menurut informasi buat ke curugnya itu sendiri nggak terlalu jauh, beneran nggak yang terlalu jauh. Kalau dari estimasi sih harusnya 15 menit kita udah sampai. Dan memang sih yang disayangkannya belum terkelola lagi dengan baik. Ini sebenarnya pun ada beberapa spot buat tempat istirahat gitu loh, kayak tempat gardu-gardunya tuh ada beberapa. Cuman ya emang belum terkelola ataupun belum terurus kembali. Semoga ya habis ini bisa terkelola dengan baik lagi. Nah, ini jalan yang aku tempuh, yang aku lewatin karena emang mungkin nggak terlalu banyak wisata yang datang ke sini, jadi jalannya yang nggak terlalu urus juga. Tapi masih bisa dilewatin juga. Kita udah sampai. Tuh, kalau kalian lihat air terjunnya, udah kelihatan kan? Sesingkat itu perjalanannya, dan di bawah sana udah kelihatan air terjunnya. Gak sabar buat main ke sana. Harus berhati-hati emang karena jalannya agak turun ke bawah, dan memang butuh alas kaki yang bener-bener harus bisa nyengkram ini jalan ya, supaya nggak gelincir ataupun kepleset. Dia pelan-pelan buat turun ke bawah. Ada rintangan. Gak sabar buat liatin kalian betapa cakepnya air terjun ini. Dan finally akhirnya kita sampai di Curug Kembar, dan Masya Allah, jadi bagus banget tempatnya, asik banget. Kamu bisa lihat air terjun yang kembar ini, ada banyak air terjunnya. Speechless, kalian harus lihat sih. Come on, let's go, kita ekspor ke bawah. Karena nggak sabar, alhamdulillah dikasih sinar matahari cerah, dan memang kayaknya debit airnya lumayan tinggi karena semalam itu hujan, tapi ini cantik banget sih. Ini asik banget tempatnya, dan aku heran kenapa gak ramai. Karena pemandangannya cakep banget. Kalian harus lihat beneran dari dekat. Tuh.
Berasa dikelilingin sama air terjun. Oke, sebentar lagi kita sampai di bawah. Dan ini pemandangannya dari bawah. Keren banget. Dan untuk ketinggiannya sendiri sebenarnya ada 2 tingkatan, ada yang 12 meter sampai 18 meter. Jadi memang untuk air terjunnya ini kita ada 3 air terjun yang ada di sini. Dari aku teriak dan antusias banget karena tempatnya emang sebenarnya cakep banget tuh. Kayak bukan di Magelang, ini sebenarnya tempatnya di Magelang sih. Dan supaya aku gak habis pikir sih. Kalian wajib banget buat datang ke sini sekiranya nengok atau main air di sini. Sebenarnya singkat aja aku mau explore karena kayaknya curah hujannya juga agak lumayan tinggi, jadi emang debit airnya lumayan deras banget buat turun ke bawah. Sebenarnya tempatnya bagus banget, cakep banget, cuma disayangkan emang ada banyak banget sampahnya yang ada di sini nih, kayak contohnya. Nah, kemungkinan besar sampah-sampah ini tuh bukan dari wisatawan, tapi emang bawaan dari sungai yang di bagian atas. Jadi airnya tertampung sama kesangkut ya di sini. Ya kalau misalnya memang di tempat wisata kedepannya mungkin akan lebih banyak PR-nya, akan sering bersihin sampah-sampah kayak gini. So, keren sih, puas tempatnya. So guys, dari perjalanan singkat aku buat ke Curug Denjengan Kembar memuaskan banget. So kalian wajib juga buat datang ke sini. Aku udah bisa lama ke sini karena emang kayaknya cuacanya tidak semakin kurang bagus, udah mendung juga. So thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe, kemudian comment, like, dan share kemana-mana. See you guys, thank you. Next week kemana lagi ya?